Halo teman-teman, hari ini saya Leonardo Julio akan membahas dan menjelaskan materi berupa kebijakan pengamanan lapas di Indonesia dan capital punishment atau yang biasa dikenal dengan pidana mati. Pertama, kita akan memulai dengan pengamanan lapas di Indonesia. Sebelum membahas mengenai kebijakannya, kita harus dapat membedakan apa itu lapas dan apa itu rutan. Lapas sendiri merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Berbeda dengan rutan, yaitu merupakan tempat untuk menempatkan tersangka atau terdakwa oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingannya, misalnya untuk proses penyidikan atau penuntutan. Sehingga secara singkatnya adalah lapas adalah tempat untuk orang yang telah dinyatakan bersalah, sedangkan rutan merupakan tempat untuk orang yang belum dinyatakan bersalah, akan tetapi sedang dalam proses peradilan. Lapas di Indonesia sendiri memiliki banyak persoalan, dimulai dari overcapacity, pemberian fasilitas mewah, kaburnya narapidana, hingga pengedaran narkoba di dalam lapas. Contoh yang baru-baru ini terjadi adalah lapas kelas 1 Tangerang, yang bermulai dari masalah listrik hingga terpicunya kebakaran. Yang menjadi sorotan dalam hal ini adalah kurang kecepatan petugas dalam mengevakuasi narapidana, hingga dalam kasus ini memakan korban sebanyak 49 orang narapidana. Dan yang menjadi sorotan lainnya adalah bahwa lapas kelas 1 Tangerang dinyatakan telah over capacity, sehingga dalam proses evakuasi menjadi lebih sulit. Selain kasus overcapacity, tentu kita pernah mendengar kasus di mana terpidana korupsi diberikan fasilitas-fasilitas mewah, seperti pemberian AC dan pemberian TV di dalam lapas. Maka dari itu kualitas dari lapas dan kualitas dari petugas lapas harus ditingkatkan kembali. Ingat masih banyak lagi ancaman yang dapat terjadi, seperti perkelahian di dalam lapas, bencana alam, hingga penyerangan dari luar lapas. Contoh yang sebelumnya yang pernah terjadi adalah lapas Cebongan, di mana berawal dari pembunuhan salah satu anggota Kopassus hingga memicunya tindakan vigilanti atau main hakim sendiri dengan melakukan penyerangan di lapas Cebongan kepada tersangka yang masih dalam penyidikan. Hal-hal tersebut harus dapat dicegah dengan salah satunya meningkatkan kualitas petugas lapas, seperti peningkatan jumlah personel petugas lapas, hingga dalam penjagaan narapidana dapat lebih diperketat. Selain itu, dalam peningkatan kualitas lapas, dapat berupa mengatasi keterbatasan senjata, hingga pelatihan khusus untuk para petugas lapas. Untuk dasar hukum dan dari persoalan keamanan dan ketertiban lapas, dapat dilihat dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Berpindah ke capital punishment. Pidana mati menurut beberapa ahli, seperti Ruslan Saleh, mengatakan bahwa pidana mati merupakan jenis pidana terberat menurut hukum positif Indonesia. Pernyataan yang dibuat oleh Ruslan Saleh ini sendiri merupakan pernyataan yang dapat kita setuju, dikarenakan hukuman mati bukanlah opsi untuk masa sekarang. Sehingga bisa kita sebut bahwa hukuman mati hanyalah history. Dengan banyaknya negara-negara yang telah menghapuskan hukuman mati dari kitab undang-undang hukum pidananya. Sebelum lebih dalam lagi kita membahas mengenai hukuman mati, ada beberapa jenis-jenis pidana yang diatur dalam KUHP. Hal ini dibagi menjadi dua macam pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pertama yaitu pidana mati, kedua pidana penjara, ketiga pidana kurungan, keempat pidana bersyarat, dan kelima pidana denda. Jenis pidana ini diurutkan mulai dari yang terberat yaitu pidana mati, hingga yang teringan yaitu pidana denda. Selain itu, dalam pidana tambahan terdiri dari tiga macam, yaitu pencabutan hak-hak, perampasan barang, dan pengumuman putusan hakim. Balik lagi ke hukuman mati. Banyak kegasan dari dibuatnya hukuman mati adalah dengan alasan untuk menakut-nakuti. Salah satunya menurut Wijono Projodikoro dalam bukunya berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Dikemukakan bahwa tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai, agar mereka dengan ancaman hukuman mati akan takut melakukan perbuatan-perbuatan yang berat ataupun kejam. Hal inilah yang melomporkan hukuman mati untuk dilaksanakan di muka umum. Seperti zaman-zaman di mana di beberapa negara memperlakukan hukuman mati berupa hukum panjung yang dilaksanakan di muka umum. Maka dari itu, dikarenakan hukuman mati, pasti akan menunjukkan dua macam kelompok
yaitu kelompok yang setuju atau pro akan pidana mati, dan kelompok yang tidak setuju, yaitu kontra akan pidana mati. Salah satu orang yang tidak setuju dengan pidana mati adalah Cesare Beccaria, yaitu ahli hukum yang berasal dari Italia. Menurut dia, pidana mati adalah hal yang bertentangan dengan kontra sosial, dengan alasan hidup tidak dapat dihilangkan dengan sesuatu yang legal. Selain itu, tulisan Saleh juga mengatakan bahwa semakin lama maka semakin banyaknya orang akan menyadari bahwa pidana mati adalah hukuman yang salah. Maka dari itu, hingga kini banyak negara yang telah menghapuskan pidana mati. Selain itu, alasan pidana mati banyak ditentang, dikarenakan jika terbukti bahwa ada kesalahan dalam pembuatan keputusan, maka hakim tidak dapat menarik kembali hukuman pidana mati tersebut, karena proses pidana mati telah dilakukan atau telah diselesaikan. Sedangkan dalam kelompok pro, beberapa tokoh yang memiliki pandangan pro dalam pidana mati adalah Lombroso dan Garofalo. Dinyatakan bahwa pidana mati adalah alat yang mutlak yang harus ada dalam masyarakat untuk mengingatkan individu yang tidak dapat mungkin untuk diperbaiki kembali. Didukung kembali oleh pernyataan Rambonet yang mengatakan adalah tugas pemerintah untuk mempertahankan ketertiban hukum. Yang dimana dalam mempertahankan ketertiban hukum, harus dilakukannya pemindanaan yang apabila kejahatan yang telah dilakukan sudah sangat merugikan kepentingan umum, maka pidana mati dapat menjadi opsi baik oleh pemerintah. Sehingga hal-hal tersebut membuahkan beberapa argumentasi, yaitu pertama adalah pidana mati akan lebih efektif daripada hukuman lain, dikarenakan memiliki efek deteren, yang berarti memiliki efek menakut-nakuti orang lain. Kedua yaitu lebih hemat dari hukuman lainnya, walaupun hal ini benar karena akan menghemat pengeluaran negara, tetapi bagi saya hal ini tidak etis. Hanya untuk menghemat anggaran, maka kita rela menghilangkan nyawa seseorang. Ketiga yaitu mencegah tindakan publik mengadakan pengeroyokan terhadap tersangka. Hal ini sangatlah umum di Indonesia, dikarenakan Indonesia masih marak dengan hal yang berbau bermain hakim sendiri, yaitu dengan memberikan hukuman langsung terhadap tersangka sebelum ditetapkannya hasil peradilan. Dan keempat yaitu yang terakhir, menjadi hukuman yang ditentukan dengan pasti. Hal ini diakibatkan dengan banyaknya terpidana yang dijatuhi dengan hukuman seumur hidup, tetapi sering terjadi hal di mana terpidana mendapatkan pengampuan. Salah satu yang mengatur pidana mati adalah ICCPR, yaitu International Covenant on Civil and Political Rights, di pasal 6 ayat 2, yang berbunyi, "In countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may be imposed only for the most serious crime, in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime and not contrary to the provision of the present covenant, and to the Convention of the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. This penalty can only be carried out pursuant to a final judgment rendered by a competent court." Secara singkatnya, maka pasal 6 ayat 2 International Covenant on Civil and Political Rights mengatakan bahwa pidana mati dapat dijatuhkan selama kejahatan tersebut merupakan kejahatan most serious crime. Selain itu, peraturan mengenai pidana mati dapat kita lihat di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan di luar KUHP, yang diantaranya adalah pasal 104, yaitu tentang makar terhadap presiden dan wakil presiden. Pasal 124 ayat 1, yaitu membantu musuh waktu perang. Ada juga di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika. Dan keempat yaitu Undang-Undang 26 Tahun 2000 tentang tindak pidana terhadap hak asasi manusia. Itu adalah sejumlah peraturan dari banyaknya undang-undang yang mengatur mengenai pidana mati di Indonesia. Pelaksanaan pidana mati di Indonesia sendiri telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pada pasal 11 yang berbunyi, pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjalankan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana, kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Akan tetapi, pelaksanaan pidana mati diubah setelah adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 yang membuat pidana mati dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer dilakukan dengan ditembak sampai mati. Sekian merupakan penjelasan mengenai materi kebijakan pengamanan lapas di Indonesia dan capital punishment. Saya harap dengan video ini dapat membuat teman-teman lebih mengerti mengenai materi tersebut. Sekian, terima kasih.